kita akan belajar tentang reaksi elektrolisis. Namun sebelum belajar elektrolisis, saya akan bertanya dulu tentang elektrokimia. Jadi elektrokimia itu perubahan dari energi apa ke apa? Dari energi elektrokimia perubahan dari energi apa? Ya. Energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kali ini elektrolisis itu dari energi listrik menjadi energi kimia, ya, kebalikannya, ya. Nah, di dalam elektrokimia ada deret volta. Apa yang disebut deret volta? Deret volta. Yang dimaksud deret volta, atom-atom yang E reduksinya diurutkan dari negatif sampai positif, yaitu apa? Li, ya, Na, K, ya, terus apa? Ba, sebentar ya, oke, ini Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, L, Mn, Zn, Fe, Zn ya, Zn, bukan, sini Zn sini ya, bukan di sini ya, F, Pb, Ad, apa H ya, Cu, terus Ag, Ag, Pt, AU, ya. Nah, dari kiri itu E reduksinya adalah negatif, ya. Sedangkan ke kanan ini positif. Artinya apa? Artinya apa? Ke kiri mudah mengalami oksidasi, sedangkan ke kanan semakin mengalami reduksi. Sehingga logam yang di sebelah kiri ini bisa besar di sebelah kanan. Oke ya. Nah, tujuan daripada pembelajaran hari ini kalian mengetahui reaksi-reaksi elektrolisis, ya. Kita lihat dulu. Ya, jadi elektrolisis, ya, elektrolisis ini perubahan dari energi listrik, ya, menjadi energi kimia, ya. Nah, kalau ini ada suatu alat elektrolisis diberi elektroda, ya, ini diberi elektroda. Nah, kemudian ini dialiri listrik, ya, dan ini ada anion-anion, misalnya NaCl, ya, kemudian pelarutannya NaCl, ya. Setelah ini dialiri listrik dan ini elektroda. Elektroda ini ada yang katoda, ya, katoda, ada anoda, ini disebut anoda, ya. Nah, katoda ini disebut elektroda negatif, ya, yang ini positif, ya, kebalikan daripada elektrokimia. Nah, setelah ini dialiri arus listrik, maka kation ini yang berupa kation ini, ya, ini akan menuju ke katoda mengalami reaksi reduksi. Jadi ini reaksinya adalah reduksi, ya. Sedangkan anion ini akan mengarah ke anoda mengalami reaksi oksidasi. Nah, bagaimana bentuk reaksinya? Kita lihat di sini, ya. Jadi elektrolisis yang di katoda, ya,
tidak berpengaruh terhadap elektrodanya. Jadi yang berpengaruh adalah kation dan air ya. Misalnya yang kation ini dari asam, sisa asam plus ya, maka akan mengalami reduksi membentuk gas H2 di katoda ya. Kalau larutannya itu mengandung ion-ion dari golongan 1A, 2A, 3A ya, itu maka yang tereduksi adalah airnya. Kenapa airnya? Karena reduksi air ya itu min 0,83 ya, sedangkan air di di bawah ini ya, sehingga yang tereduksi itu adalah airnya ya. Kemudian lelehan. Nah, kalau lelehan kationnya ini yang langsung tereduksi ya. Kemudian ion selain ya, kation selain golongan 1A alkali tanah dan golongan 3, maka itu langsung tereduksi. Nah, bagaimana yang di anoda? Yang di anoda ini tergantung elektrodanya. Elektrodanya itu ada yang bereaksi, ada yang tidak. Yang tidak bereaksi itu inert ya, disebut inert. Yang bereaksi itu tidak inert. Jadi kalau elektrodanya itu inert, tidak bereaksi seperti emas, kemudian platina, kemudian karbon, grafit ya, itu, maka larutan yang mengandung ya sisa asam oksi, ini sisa asam oksi itu ini ya, maka yang teroksidasi adalah airnya ya, karena berhubungan dengan reduksi tadi ya. Nah, airnya akan teroksidasi menjadi ion H+ dan gas oksigen ya. Kemudian kalau anionnya itu berupa ion hidroksi, maka ion hidroksi akan teroksidasi menjadi air dan gas O2 ya. Ini ya. Nah, kalau halida itu sisa asam halogen ya, dari gulungan halogen ya, HCl, HBr ya. Ini terionisasi jadi H+, Cl-, kemudian ini H+, ini Br- ya. Nah, ini sisa asam halida ini langsung teroksidasi membentuk gas Cl2, sedangkan ini adalah membentuk Br2 ya. Nah, kalau pakai elektroda inert ya, yang bisa bereaksi ya, selain PT tidak inert ya, maaf, yang tidak inert. Kalau tadi inert, yang sekarang yang selain PT, AU dan C, maka elektrodanya bereaksi. Jadi elektrodanya ini akan bereaksi. Oke? Ada pertanyaan? Nah, untuk aktivitas maka saya bentuk kelompok, sama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ada 4 kelompok. Kita mau melakukan permainan game ya. Tiap kelompok tolong mengumpul aja, membuat meja supaya bisa berkomunikasi ya.